Kisah 7 yang tertidur di Efesus adalah legenda yang berasal dari tradisi Kristen. Legenda ini pertama kali muncul dalam bentuk narasi Kristen awal, sekitar abad ke-4 Masehi, dan diteruskan dalam literatur gerejawi pada abad-abad berikutnya. Kisah yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahf, yang dikenal dengan kisah para penghuni Goa atau Ashabul Kahfi. Kisah 7 yang tertidur di Efesus menceritakan tentang 7 pemuda Kristen yang tidur selama berabad-abad di sebuah gua di Efesus untuk melarikan diri dari penganiayaan. Ketika mereka terbangun, mereka menemukan bahwa dunia telah berubah dan agama Kristen telah diterima secara luas. Meskipun kisah ini muncul dalam teks Kristen awal, penulisan dan penyebarannya melibatkan banyak orang. Versi paling awal cerita ini ditemukan dalam tulisan uskup Syria, Jakob dari Seruh, yang hidup pada abad ke-5 Masehi. Jakob menulis tentang kisah tersebut melalui puisi-puisi dan homili, yang memuat elemen-elemen teologis dan moral dari kisah ini. Homili adalah sebuah khotbah yang biasanya disampaikan oleh seorang pendeta atau pemuka agama di gereja. Homili biasanya disampaikan selama misa atau kebaktian dan merupakan bagian penting dari liturgi gereja. Georgius Florentius atau lebih dikenal dengan Gregory dari Tours adalah seorang sejarawan Galo-Romawi dan seorang uskup di Tours, sekarang daerah Perancis, pada abad ke-6. Gregory memiliki peran besar dalam penyebaran kisah The Seven Sleepers, khususnya di Eropa Barat. Adanya pesan moral yang mendalam dan relevan dalam konteks spiritual serta etika Kristen membuat kisah ini menjadi bagian dari tradisi Kristen awal yang dihormati dan diterima oleh banyak komunitas Kristen awal. Dalam konteks Kristen Timur, kisah ini memiliki pengaruh yang signifikan dan sering dirayakan sebagai bagian dari kalender liturgi. Hal ini berbeda dengan Kristen Barat yang mungkin kurang atau bahkan menganggap kisah ini sebagai cerita tradisional saja. Gereja Timur, khususnya Gereja Ortodoks dan Gereja Ortodoks Timur, menghormati 7 pemuda dalam kisah ini sebagai orang suci dan martir Kristen yang telah membuktikan kemenangan iman Kristen atas penindasan dan kesulitan. Gereja Ortodoks memperingati para orang suci ini 2 kali setahun dalam kalender Bizantium, pada tanggal 4 Agustus dan 22 Oktober. Yang pertama adalah tanggal tidur pertama mereka, dan yang kedua adalah tanggal kematian mereka. Sedangkan Gereja Katolik Roma memperingati 7 orang tidur suci di Efesus pada tanggal 27 Juli. Setelah kekristenan diakui secara resmi oleh Kekaisaran Romawi pada awal abad ke-4, banyak kisah dan tradisi Kristen, termasuk kisah 7 yang tertidur, mulai menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Bizantium, yang mencakup wilayah Levant termasuk Suriah, Jordania, Irak Utara dan Semenanjung Arab. Walaupun banyak wilayah Bizantium khususnya yang berada di wilayah Timur Tengah, akhirnya direbut oleh kekhalifahan Islam pada abad ke-7. Namun komunitas Kristen di wilayah tersebut termasuk Gereja Ortodoks Syria dan Gereja Katolik Syria, terus memelihara tradisi mereka. Terdapat banyak pengaruh dari tradisi Kristen dan Yahudi, termasuk kisah 7 yang tertidur telah menjadi legenda di masyarakat Arab pada saat itu, dan beberapa tradisi diadaptasi dalam konteks Islam. Kisah 7 yang tertidur di Efesus adalah salah satu legenda Kristen yang memiliki jangkauan penyebaran yang luas dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Setidaknya terdapat di lebih dari 200 manuskrip yang berasal dari abad ke-9 dan 13, yang disimpan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Arab dan Syria. Adanya minat yang kuat dalam sejarah religius dan cerita-cerita orang kudus mendorong peneliti dan masyarakat mengaitkan penemuan mereka dengan kisah-kisah religius. Ada beberapa situs arkeologi yang dianggap terkait dengan legenda ini, namun jumlahnya bervariasi tergantung pada interpretasi dan sumber yang berbeda. Misalnya Goa Kaf Ar-Raqim yang terletak di desa Al-Rajib, sebelah timur Aman Yordania, Tuyuk Kojam Mazar di Turpan Xinjiang Tiongkok, Yedi Uyurlar Maarase, atau juga dikenal dengan The Grotto of the Seven Sleepers yang terletak di Efesus, Turki. Mar Musa, sebuah goa kecil di dekat Mar Musa Al-Habbashin, Suriah, dan ada beberapa situs arkeologi lain yang dihubungkan dengan legenda penghuni goa atau Ashabul Kahfi.
Legenda The Seven Sleepers atau Ashabul Kahfi adalah cerita yang lebih bersifat religius dan legendaris daripada peristiwa sejarah yang dapat diverifikasi melalui bukti arkeologis. Mengaitkan penemuan arkeologis dengan kisah-kisah seperti Ashabul Kahfi dapat memberikan narasi sejarah yang lebih menarik bagi audiens, meskipun tidak ada bukti empiris langsung yang ditemukan. Secara arkeologis, tidak ada bukti konkret yang mendukung keberadaan 7 pemuda dari Efesus yang tertidur dalam gua selama berabad-abad. Kisah ini lebih diterima sebagai bagian dari warisan spiritual dan kepercayaan Kristen daripada sebuah peristiwa sejarah yang dapat diverifikasi dengan bukti fisik. Oleh karena itu, pemahaman dan penerimaan terhadap kisah ini lebih didasarkan pada tradisi keagamaan dan teologi Kristen daripada bukti arkeologis yang konkret. Jadi bagaimana sahabat, apa pendapatmu mengenai kisah The Seven Sleepers yang sudah menjadi legenda selama berabad-abad? Silakan tulis komentarmu di bawah.